Pernahkah Anda bertanya kenapa keluarga-keluarga Jawa sering tampak tenang soal uang? Bukan karena mereka kaya tiba-tiba, tetapi karena mereka punya cara. Cara yang sederhana, konsisten, dan sering diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam 10 menit ini, saya akan mengajak Anda memahami prinsip dan kebiasaan nyata orang Jawa dalam mengelola uang yang bisa Anda pakai mulai hari ini. Bagian 1. Nilai-nilai inti yang membentuk keuangan. 1. Andap asor dan tidak pamer. Orang Jawa cenderung menahan diri dari pamer kekayaan. Gaya hidup sederhana mengurangi tekanan konsumtif, berarti lebih banyak yang bisa ditabung atau diinvestasikan. 2. Sabar dan pandang jangka panjang. Kesabaran membuat mereka fokus pada akumulasi bertahap, menabung sedikit-sedikit, menunggu panen, atau mengembangkan usaha kecil sampai stabil. 3. Gotong royong dan modal sosial. Kepercayaan antar tetangga dan keluarga memberi akses modal lewat arisan, pinjaman informal, atau bantuan modal tanpa syarat formal. 4. Kepraktisan dan pragmatisme. Memilih barang tahan lama, membeli satu barang berkualitas daripada sering ganti, ini menghemat jangka panjang. Bagian 2. Kebiasaan praktis sehari-hari. 1. Catat kecil-kecilan, buku kas sederhana. Banyak yang masih mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku tulis. Catatan ini sederhana tapi efektif. Ingatkan prioritas dan mencegah boros. 2. Pembagian pos penghasilan prinsip praktis. Alokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, tabungan, modal usaha, dan sebagian untuk sedekah di hiburan. Contoh konservatif, 50% kebutuhan, 20% modal usaha, 20% tabungan investasi, 10% komunal, hiburan, penyesuaian tergantung kondisi. 3. Arisan sebagai alat pendanaan dan disiplin. Menabung arisan bukan sekadar kumpul sosial. Bila dikelola dengan disiplin, bisa menjadi sumber modal lump sum untuk modal usaha, biaya sekolah, atau renovasi rumah. 4. Preferensi aset produktif investasi yang nyata. Tanah, rumah, ternak, atau alat usaha, gerobak, mesin jahit, stok barang. Aset ini lebih mudah dipakai untuk usaha dan diwariskan. 5. Penghindaran utang konsumtif. Utang umumnya diterima jika untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak. Utang untuk konsumsi mewah dihindari karena membawa risiko sosial, kepercayaan turun. Bagian 3. Mekanisme komunitas yang mempercepat sukses. 1. Arisan dan kumpulan simpan pinjam lokal. Keuntungan, disiplin menabung, akses lump sum, dan jaringan pelanggan pemasok. Risiko, kalau bergabung tanpa kehati-hatian, bisa berantakan. Pilih kelompok yang dipercaya. 2. Gotong royong modal dan kerja. Ketika ada pembangunan rumah atau usaha kolektif, biasanya dana dan tenaga digotong royong. Ini menurunkan modal awal dan memperkuat jaringan pasar. 3. Jaringan keluarga sebagai sumber modal dan pasar modal sering datang dari pinjaman keluarga atau sumbangan. Pasar awal bisnis juga biasanya dari saudara dan tetangga. 4. Reputasi, amanah sebagai modal sosial. Menjaga nama baik lebih penting daripada keuntungan cepat. Reputasi membuat tetangga mau berutang atau menjadi pelanggan setia. Bagian 4. Pola bisnis dan investasi yang umum. 1. Usaha mikro dan UMKM warung, usaha makanan, batik, kerajinan tangan, jasa jahit, dan pertanian skala kecil. Dimulai modal kecil, fokus margin, reinvestasi keuntungan. 2. Reinvestasi keuntungan. Daripada konsumsi, keuntungan sering dikembalikan sebagai modal untuk memperbesar stok, menambah layanan, atau beli peralatan yang meningkatkan produktivitas. 3. Musim dan siklus pendapatan. Banyak usaha menyesuaikan stok dan pengeluaran sesuai musim. Musim panen, lebaran. Perencanaan ini menghindarkan kelangkaan modal saat dibutuhkan. 4. Hedge tradisional, emas dan tanah. Emas, perhiasan, dan tanah dianggap penyimpan nilai yang aman. Mudah dicairkan bila perlu dan punya nilai warisan. Bagian 5. Adaptasi modern. Menggabungkan tradisi dan teknologi. 1. Pencatatan digital.
Banyak pelaku UMKM mulai pakai aplikasi kasir sederhana atau spreadsheet untuk memantau arus kas, menjaga kedisiplinan catat lebih rapi. 2. Pembayaran digital dan pemasaran online e-wallet dan marketplace membuka pasar lebih luas. Orang Jawa memadukan network tradisional dengan saluran digital untuk memperbesar pasar. 3. Akses modal formal yang hati-hati. Pinjaman bank mikro, koperasi, dan program pemerintah dipakai untuk ekspansi, dengan syarat memperhitungkan biaya bunga dan rencana balik modal. 4. Pendidikan finansial generasi muda. Orang tua yang sadar akan pentingnya uang mengajarkan anak menabung, berdagang kecil, dan menghargai usaha sebagai modal hidup. Bagian 6-10 langkah praktis yang bisa Anda terapkan. Catat pengeluaran harian, buku HP. Buat pos, kebutuhan, tabungan darurat, modal usaha, sumbangan. Mulai arisan atau simpanan kelompok yang terpercaya untuk lump sum. Sisihkan untuk investasi kecil, emas atau usaha produktif. Jangan ambil utang konsumtif, utamakan modal produktif. Reinvestasikan keuntungan usaha. Jaga reputasi, tepat janji, catat hutang piutang. Manfaatkan jaringan keluarga dan tetangga untuk pasar dan modal. Pelajari penggunaan e-wallet dan pencatatan digital. Ajarkan anak tentang nilai kerja dan menabung. Inti dari cara orang Jawa mengelola uang bukan sekadar teknik, melainkan gabungan nilai, kebiasaan, dan jaringan. Bila Anda menerapkan prinsip sederhana, hemat tanpa pelit, disiplin menabung, memanfaatkan komunitas, dan berani reinvestasi, maka keberlanjutan finansial bukan lagi mimpi. Mulailah dari catatan kecil hari ini dan biarkan kebiasaan itu tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat, like, subscribe, dan bagikan pengalaman finansial Jawa yang Anda tahu.